Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Lima dari 9 pembunuh warga Lampung Selatan ditangkap polisi Lampung Tengah. Tersangka ketakutan rahasianya menggoda istri korban terungkap. Kepala Dinas Kesehatan Lampung diperiksa Polda diduga terkait korupsi penggunaan dana penanganan COVID-19. Kalau dana COVID ya Bun ya? Penyergapan pencuri motor modus membuka lowongan kerja di Bandar Lampung. Usai diperiksa selama 6 jam di ruang penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditkrimsus Polda Lampung, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Raihana terus menghindari pertanyaan awak media. Ia terus berjalan dan bungkam dan langsung menuju mobilnya meninggalkan gedung Mapolda Lampung. Tim kuasa hukumnya menyangkal Raihana diperiksa terkait adanya masalah dalam penggunaan dana COVID-19 Provinsi Lampung. Raihana datang ke Mapolda Lampung hanya memenuhi undangan wawancara penyidik. Terkait undangan kita, Bunda? Sedikit aja, Bu. Bun, kita bungkam ya, Bun. Bun, kita bungkam. Kalau dana COVID ya, Bun ya? Terkait dana COVID ya, Bunda? Bahwa ini adalah sifatnya undangan ya, untuk mengklarifikasi terkait anggaran di Dinas Kesehatan. Jadi sifatnya global. Ada berapa pertanyaan sih Bang Bunda? Kalau masalah itu, karena ini kan saya sampaikan tadi, ini belum pro justisia, jadi saya belum bisa menyampaikan. Silakan kawan-kawan media tanya ke teman-teman penyelidik. Ini terkait dana COVID bukan Bang? Ya ada. Spesifiknya apa sih, ada Bang? banyak hal ini wawancara terkait anggarannya, anggaran dari Dinas Kesehatan. Untuk tahunnya tahun berapa sih? Ini 2021 apa? Ya, sekitar 2000. Pemanggilan Raihana oleh penyidik di Treskrimsus Polda Lampung itu sudah kedua kalinya. Pemanggilan Raihana terkait adanya dugaan korupsi penggunaan dana COVID-19 Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Dana COVID ya, Bunda? Kenaikan harga pupuk kimia non-subsidi dikeluhkan para petani di Tulang Bawang. Salah satunya adalah Solikun Hadi, petani sayur mayur di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo. Hasil panen tanaman gambas miliknya musim ini tidak maksimal sebab tanamannya kurang subur. Solikun menanam gambas di lahan 1/4 hektar. Jika biasanya bisa panen 3 kuintal gambas dalam sekali panen, kini maksimal 2 kuintal saja. Panen gambas rutin 3 hari sekali. Jika telat maka gambas akan busuk di pohon. Turunnya hasil panen karena jatah pupuk untuk tanaman dikurangi dampak dari harganya yang mahal. Harga pupuk non-subsidi kini tembus hampir Rp1.000.000 per sak isi 50 kg. Harga tersebut naik drastis dibanding tahun lalu yang di kisaran Rp500.000 per sak. Kesulitan petani kian parah karena langkanya pupuk bersubsidi serta kenaikan harga obat-obatan. Paling murah, kalau paling murah itu ya yang 1 kilo itu 140. Tapi kalau pakai standar untuk pengobatan jamur, misalnya seperti ini, penyakit seperti ini, ya ini udah pakai obat yang harga yang satu kilo atau setengah kilo itu 180, kemudian dicampur dengan obat yang
50 gram itu seharga 80.000. Para petani di Tulang Bawang meminta pemerintah segera menurunkan harga pupuk non-subsidi. Jika harganya terjangkau, mereka tak mengandalkan lagi bantuan pupuk bersubsidi. Bestaki melaporkan dari Tulang Bawang. ...26.139 petani di Tulang Bawang Barat diklaim pemerintah Provinsi Lampung sudah terintegrasi dalam program elektronik Kartu Petani Berjaya atau EKPB. Setelah terdaftar, para petani dijanjikan lebih mudah mendapat bantuan pupuk bersubsidi dan bibit. Hal itu dikatakan penjabat Bupati Tulang Bawang Barat Zaidirina dalam peluncuran program EKPB di Pasar Modern Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Kegiatan itu dihadiri Gubernur Lampung dan jajaran Forkopimda Tulang Bawang Barat. Mengenai Kartu Petani Berjaya, dapat kita laporkan bahwa petani di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2022 yang sudah teregistrasi sebagai anggota KPB sebanyak 26.139 berdasarkan NIK. Program EKPB bertujuan untuk mendukung pengembangan para petani. Selain kemudahan mendapat pupuk dan bibit, petani juga bisa mendapatkan kemudahan pinjaman modal pertanian. Kita melakukan langkah-langkah Kartu Petani Berjaya itu wajib punya untuk para petani, karena petani bisa mendapatkan kemudahan terkait dengan benih, pupuk, kredit usaha rakyatnya, dan produksinya bisa meningkat, lalu tingkat penjualannya menguntungkan. Acara ini juga diisi dengan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK untuk ratusan sapi warga. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan terbanyak ditemukan kasus PMK di Lampung. Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Beginilah kesibukan Yani Dewi Susanti setiap hari. Mulai siang hingga sore, wanita ini mengurus puluhan ekor kucing di tempat penampungan kucing di sebuah rumah sewa di Kecamatan Negeri Sakti, Kabupaten Pesawaran. Yani memutuskan berhenti bekerja sebagai karyawan swasta dan kini beralih menjadi relawan penyelamat kucing. Di tempat penampungan ini terdapat sekitar 80 ekor kucing yang seluruhnya jenis kucing kampung biasa. Kucing-kucing di tempat ini merupakan kucing yang telantar yang diambil dari jalanan. Belasan ekor kucing bahkan sedang sakit akibat tertabrak kendaraan. Bagi kucing yang sakit dan terluka diberi perlakuan khusus di dalam kandang agar cepat sembuh. Awal mulanya sih sebenarnya cuma kasihan aja sama kucing-kucing yang di jalanan itu. Jadi dari inisiatif sendiri sih tadinya pengen 1-2 aja ngerawatnya gitu. Cuman alhamdulillah makin kesini makin banyak yang lapor, makin banyak. Nah itu ya intinya punya motivasi pengen punya rumah untuk mereka gitu sih sebenarnya sih. Komunitas pecinta kucing di Lampung ini didirikan Desember 2020 lalu. Dana untuk memberi makan hingga mengobati kucing yang sakit berasal dari iuran anggota. Jadi untuk saat ini ada beberapa dokter yang memberikan diskon untuk kami, tapi diskonnya juga tidak banyak ya Mbak Susan ya. Tapi ya alhamdulillah masih dapat bantuan. Selain dari itu kayak dari misalkan saya bisa bantu untuk nebu, jadi nanti sekali-sekali datang ke sini kucing-kucing yang pilek kita akan nebu atau biaya makan 80 ekor kucing ini setiap harinya sekitar Rp150.000. Para relawan berharap adanya donatur untuk merawat kucing-kucing malang tersebut, sebab banyak masyarakat yang suka dan sayang pada kucing, namun yang peduli jumlahnya masih sedikit. Jeffrey Arifin melaporkan dari Pesawaran.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya, Vika Rana dan seluruh tim redaksi mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa